Itu si Bahlil dari zaman Jokowi jadi presiden bikin rakyat susah. Sekarang jadi menteri diangkat oleh Prabowo, malah bikin susah lagi kepada rakyat. Ini si Bahlil nggak benar. Ini menggembosi Prabowo, menjelek-jelekkan Prabowo. Dia itu orang Jokowi, Pak. Tolong diganti itu si Bahlil. Tolong diganti. Itu orang nggak benar, bikin susah rakyat. Pokoknya kalau nyampe besok rakyat Indonesia nyari gas LPG masih susah atau belinya sampai ngantri-ngantri. Masih susah, kan? Bang. Saya mah ngambek dah, Pak, bener ya. Bukannya apa-apa, Pak. Saya mah takutnya ya, namanya pedagang gitu ya. Ya dagang capek. Masa beli gas capek juga. Nah kalau dia balas dendam gimana, Pak? Misalnya ketok harga, yang tadinya 5.000 4 gorengan yang dijual, tiba-tiba 5.000 1. Coba bayangin. Oke, 5.000 1 nggak jadi masalah, asal gorengannya itu segede sepatu roda, itu nggak jadi masalah. Lah kalau 5.000 tiba kecil, ya ampun Pak. Saya ngerasain banget, Pak. Dulu saya beli cilok segede gini nih, cilok 1.000-an. Sekarang cilok ya segede biji. Ngertiin apa, Pak? Ngertiin. Baik lagi ke konspirasi gas melon nih. Gas melon. Tadi gue di jalan tuh ya, banyak tukang-tukang ojek yang narik sambil bawa gas melon sambil nyari gas. Dan banyak juga di ganggang tuh pada antri orang. Bahkan sampai rela hujan-hujanan, emak-emak. Bahkan ada yang tewas karena cuman mengantri gas melon. Bahkan ada pengusaha-pengusaha yang harusnya bukanya jam 6 pagi harus ke delay gara-gara harus antri gas. Akhirnya bukanya jam 12 siang. Itu fakta. Kejadian ini juga pernah dirasakan waktu masyarakat antri beras bansos. Pernah dirasakan juga waktu masyarakat antri minyak goreng. Ini kejadian udah berulang-ulang. Masih terus dilakukan hal yang kayak gini. Dan lu lihat statement Menteri Pak Bahlil. Lu lihat statementnya apa? Lu lihat. Statementnya menggambarkan IPK-nya. Dia nggak sadar. Dia berbicara seperti itu dengan kapasitas seorang menteri. Dia bilang karena banyak oknum yang memainkan harga. Tapi yang kena dampaknya masyarakat jelata. Sampai harus meregang nyawa. Kalau cuma karena beberapa oknum yang memainkan harga, ya oknumnya disikat. Kalau mau fair, kita juga bisa. Kita nggak usah bayar pajak. Karena banyak oknum-oknum penjabat yang korup dan menyalahgunakan jabatannya. Fair kalau kayak gitu. Kata dia juga, nggak ada subsidi yang dipangkas di gas melon, nggak ada. Cuman akhir-akhir ini gue lihat akan ada produk baru yang sama seperti gas melon, cuman harganya 2 kali lipat. Itu bukan hanya memotong subsidi, itu bisa jadi indikasi untuk menghilangkan subsidi gas melon dengan mengganti produk baru yang harganya 2 kali lipat. Jangan pernah berpikir terus kalau masyarakat ini bodoh. Enggak, yang bodoh cuma 58%. Ini namanya ikan hiu, ikan lele. Kita punya presiden cuma omon-omon lele. Ya Allah, kok begitu cara mengatasi masalah? Distribusi gas 3 kg itu, kalau memang pengecer-pengecernya itu belum diverifikasi dan dinyatakan sebagai agen untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kg, ya jangan dulu terapkan kebijakannya. Kan kasihan rakyat, harus ngantri begitu panjang, jaraknya jauh, harus ngeluarin uang untuk dapat gas. Kan itu semuanya justru over cost. Kalau memang regulasinya belum siap, ya jangan dulu diterapkan. Yang harus diperhatikan itu adalah maklar atau oknum-oknum yang membeli gas dalam jumlah besar kemudian menjual ecer dengan harga yang di luar ditentukan pemerintah. Itu sebetulnya kewenangan siapa? Ya polisi dong, ya tangkap dong. Kedua Pertamina dong. Masa iya jual kepada orang yang tidak punya izin? Kan nggak mungkin. Kalau dia beli dalam jumlah besar pasti dia punya izin. Dan kemudian dia distribusi, dia jual di luar batas harga, ya itu sudah permainan lapangan. Jangan rakyat lagi dikorbankan. Perbaiki dulu regulasinya, jangan kesian orang ngantri gas. Begitu panjang, capek. Mereka cari uang untuk hidup aja udah susah. Cari gas untuk masak susah lagi. Ini kan kasihan.
negara kok kayak gini banget sih, kayak pejabatnya itu kayak nggak punya rasa kasihan terhadap rakyat. Ngatur regulasinya dulu, memastikan bahwa itu tidak ada antrian, kemudian memastikan bahwa pengecer semua itu berada di titik-titik terdekat masyarakat, baru kemudian diterapkan aturannya supaya rakyat tidak susah. Jangan cara begini, ini kan menyulitkan rakyat. Sebenarnya siapa sih mafianya? Kan bukan rakyat. Nah, kalau kemudian agen-agen itu harus dikontrol juga, problemnya untuk mendapatkan izin itu juga tidak mudah. Permainan juga di sana. Jadi semua ini benang kusut. Ya sudahlah. Rakyat jangan ngantri lagi. Kalau memang ada subsidi di situ dan dipastikan tepat sasaran, sekali lagi saya bilang, perbaharui data orang yang berhak menerimanya. Kemudian titik-titik tertentu itu diatur. Ini negara kok kayak nggak punya database, negara kok nggak punya aparat. Negara kan punya kekuasaan, punya aparat dari atas sampai tingkat RT RW, ya. Mudah sebetulnya kalau mau melakukan perbaikan-perbaikan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nyari duitnya aja susah, sekarang ditambah dengan nyari gasnya dibikin susah. Coba cek nama Bahlil itu. Nggak ada baik-baiknya. Nama Anda dibusuk gitu. Yang dikenal karena sensasinya, karena hebohnya, prestasinya nihil. Yang ada bikin susah rakyat. Pak Bahlil, nyadar nggak? Per hari ini Anda itu sudah bikin gaduh senegeri ini, bikin rakyat sengsara beberapa hari ini karena kebijakan yang Anda lakukan tanpa perhitungan yang matang, hanya coba-coba. Hari ini rakyat Indonesia, masyarakat kecil antri berbondong-bondong di pangkalan gas LPG yang itu dilakukan oleh Anda, kebijakan Anda yang asal-asalan, yang tanpa pertimbangan yang matang. Alih-alih untuk memberesin persoalan gas LPG yang ada, Anda menempatkan rakyat makin sengsara. Di tengah harga-harga yang melonjak, di tengah kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa dihadapi oleh bangsa ini, Anda malah menambah luka bagi rakyat, menambah sengsara negeri ini. Kebijakan Anda untuk membatasin LPG ini telah membuat ibu-ibu malam-malam datang dengan panik mencari gas LPG. Bapak-bapak juga karena di rumahnya harus masak, udah kehabisan LPG. Anda mungkin tidak tahu. Anda bilang digambar-gemborkan sebagai orang pernah miskin. Kayaknya mungkin karena terlalu lama Anda itu hidup enak, sehingga Anda lupa merasakan sedihnya, merasakan susahnya warga miskin. Bahkan untuk makan saja. Nyari duitnya aja susah, sekarang ditambah dengan nyari gasnya dibikin susah. Saya menyaksikan sendiri malam-malam orang datang ke warung-warung Madura itu, nenteng gas, motoran. Mereka karena pagi-pagi harus masak buat anaknya, ada yang harus jualan, yang itu mereka harus jualan hari itu, tapi nggak ada gas. Udah dipikirkan belum? Ketika Anda pangkas harus ke pangkalan, satu pangkalan itu paling nggak dia punya downline, punya warung, punya toko yang didistribusikan untuk menjadi kakinya penyaluran gas LPG itu. Bahkan 1.500 atau sampai 2.000 toko yang di bawahnya kemudian Anda stop. Mereka harus berlari-lari semuanya itu, yang ibaratnya mereka itu ada distributor di bawahnya, tiba-tiba Anda stop. Rakyat kebingungan, rakyat sedih, rakyat kelaparan sekarang ini. Susah nyari gas, susah nyari duit, susah untuk masak. Come on, nggak ada yang namanya penyimpangan gas LPG 3 kg itu digunakan untuk industri. Seperti halnya BBM yang buat subsidi kemudian di industri. Tidak ada. Mereka menggunakan gas LPG itu untuk makan sehari-hari, untuk dapur mereka. Kalau mau beresinlah korupsi yang besar-besar itu. Beresinlah penyimpangan-penyimpangan minyak tanah, penyimpangan pupuk yang harusnya ke rakyat miskin, harusnya ke petani, mereka alihkan buat kemudian ke kelapa sawit dan sebagainya. Kalau gas LPG ini murni langsung oleh masyarakat, oleh warga. Tidak ada tuh pemberitaan sebelumnya muncul gitu, pemberitaan penggerbekan,
pabrik tekstil menggunakan gas LPG 3 kg, nggak ada. Atau apa industri besar-besar gitu pakai gas LPG 3 kg untuk menghidupkan mesin mereka, nggak ada tuh. Jadi jangan ngadi-ngadi kalau kata anak sekarang. Masyarakat itu sudah susah oleh harga-harga yang naik, oleh lapangan kerja yang susah. Jangan kemudian ditambah dengan kebijakan Anda yang hanya trial and error itu. Nggak cukup Anda dibully sedemikian rupa dari dulu. Cobalah cek nama Bahlil itu. Nggak ada baik-baiknya. Nama Anda dibusuk gitu. Ditambah dengan seperti ini. Kalau artis itu, Anda itu kayak model Farhad Abbas gitu. Kalau lawyer Anda mirip Farhad Abbas. Yang dikenal karena sensasinya, karena hebohnya. Prestasinya nihil, yang ada bikin susah rakyat. Jadi tolong evaluasi lagi dan jangan bikin kebijakan yang asal-asalan agar rakyat tidak makin susah. Bahlul, Anda itu kan bukan baru menjadi menteri, sudah 2 kali menjadi menteri. Menteri itu memegang kebijakan publik. Anda enak aja bilang, saya mau menata, niatnya baik, supaya harga LPG yang subsidi itu sampai masyarakat sesuai harganya. Tetapi tidak bisa serta-merta kebijakan itu harus dipersiapkan, Lul Bahlul. Jangan cuman lu asal omong aja, terus celing magic, masalah selesai. Infrastrukturnya dipersiapkan dulu. Mana-mana pos-pos penjualannya yang biasanya itu masyarakat bisa beli di warung dengan mudahnya tanpa antri. Ketika Anda stop, terus pindah ke pangkalan, antri. Dan pangkalan itu bisa juga jauh dari rumah penduduk pastinya. Dipersiapkan dulu lah. Sedikit kebijakan yang kamu lakukan itu berdampak parah ke masyarakat. Contoh, masalah minyak goreng dulu. Ketika terlalu banyak CPO itu yang diekspor menyalahi aturan, akhirnya apa? Langka minyak goreng di masyarakat. Nah, itu akibatnya Anda itu menteri mengeluarkan kebijakan publik. Jangan Bahlul terus lah. Ini produknya siapa sih ini menteri ini kok kayak gini? Kasihan itu rakyat. Apa nggak malu sampai ngantri kayak gitu? Izin state Pak Menteri, izin state. Urusan regulasi, urusan penataan, urusan sira-sira pada Arab DPR tah. Ya termasuk Pak Menteri tas berikut jajarannya. Ya sing jelas, amun kebijakan itu ditetapkan, harusnya kan ada solusi terlebih dahulu. Harus ada solusi dikit. Endaman masyarakat tuh aja ngejerit. Ada solusi mudah kau nentang. Yor paham lah masyarakat dijelaskan regulasi ini itu. Masyarakat itu, masyarakat cilik khususnya. Ya buru etok mangan. Masak anak iwake, anak beras segala macem. Barang si kijilaka ya udulakan anak gegelati negati ning pangkalan rebutan antri sampai pirang-pirang meter. Pak Menteri coba gelati solusi dikit sedurung kebijakan itu ditetapkan. Sor paham lah.